Tapi di balik itu semua sebenarnya, gue sempet baca-baca juga sih. Itu katanya pundi-pundi tuh naik berapa kali lipat gitu ya? Bener kan? Oh, tentunya. Ini baru estimasi ya, proyeksi pendapatan per tim yang kalau ikut Super League nih. Oke. Itu tuh tiap musim ya, karena kan mirip-mirip Champions League, itu akan ada setiap musim. Oke. Jadi, per tim akan buat 275 sampai 400 juta euro per musim kalau ikut European Super League. Gue Karena kan lebih ke pro ESL sebenarnya. Oh, gitu Bukan juga. karena gue Madrid juga, cuman lebih pro karena biar UEFA-nya tahu diri aja gitu. Dia udah nggak bisa seenak-enaknya, nggak bisa monopoli sekarang. Kan semuanya jadi di bawah dia nih sekarang. Jadi ada tandingannya mungkin biar jadi apa ya? Dianya jadi lebih terbuka, nggak apa? Karena kan absolute power tends to corrupt kan. Iya. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Hello, welcome back to TNT Boys Podcast bersama Samudro di sini. Lalu ada Gary, Sehan, dan Gista. Selamat datang di... Kok selamat datang sih? Gue yang harus diselamatin. Iya, sebagai wota sukses yang berhasil pacaran dengan idol. Pesan sponsor. Dianya nggak? Lu mudeng nggak? Mudeng. Kaget aja gue. Kaget ya? Kaget lumayan. Pernah mantan ya? Hah? kan gue udah berkeluarga, iya. Beliau sudah berkeluarga. Sudahlah. Jadinya. Sudahlah. Sen seneng banget. Gue rada kayak. Dia pasti produsernya dia. Gue kayak ini salah target. Gue pengen bikin dia yang kaget, kok yang ini yang ketawa. Oke. Gue sampai tadi. Dari Budi ya? Iya, gue sampai tadi. Gue sampai teleponan. Nggak, lu jelasin dulu maksudnya wota tuh apa? Idol tuh siapa gitu. Udah lah ya, kita masuk aja langsung. Oke, lanjut. Ayo, welcome Gista. Ya. Gila, dengan jersey kebanggaan ya. Padahal juga dia kagak pakai jersey itu. Gue sering pakai ini kalau lagi main nggak sama TNT. Kalau lagi menang TNT-nya. Kadang kan lu kalau udah menang maju gitu kan. Tapi kalau masih kalah. Gue sering pakai jersey ini kalau lagi mau main di tim lain. Oh, karena kan tahu ya. karena hitam kan, maksudnya kan tim-tim lain kan banyak yang bajunya itu hijau segala macam. Hitam kalau gue jadi gue kiper gue banget. jadi gue banyak main di tim lain kan, dibayar gue biasa, nggak bayar gue kalau main tim lain. Dibayar gue. Kena subsidi ya? Subsidi. Saking jagonya nih. Lumayan. Oke. Juara 1 nggak? Hah? Kemarin juara 1 sama 1. tim ini, tim Tarkam. Tim Tarkamnya coach kita guys. Oh iya, Coach Arga ya. Yoi. Oke. Bingung kan lo? Bingung nih. Tapi inilah apa namanya mau GWS dulu buat Bang Rizky nih. Oh iya. Jadi jatuhnya replacement gue. Substitution. Gue tim reserve emang. Reserve. Biasanya lo kan kalau jadi kiper selalu utama gitu. Kalau di TNT Boys lu reserve. Emang hidup itu emang kadang di atas, kadang di bawah. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang di oposisi, kadang di pertahanan. Tuh kan? Baru. Sudah diingetin dari tadi. Saya gis. Ya, GWS ya Bang Rizky. Mudah-mudahan cepat baik untuk akhirnya bisa di podcast TNT Boys lagi. Jadi mau bahas apa kita? Oh, gue belum tahu apa-apa sih mau bahas apa. Gue jadi pengen ngebahas yang tadi tuh. Harap tenang ya. Tuh kan langsung masuk banget. Ntar dulu. Tapi emang ini sedikit kayak debat capres ya. Politik gitu. Ini politik gitu kan. Betul. Iya kan? Gue gak tahu. Gue jawab bener, gue gak tahu ya. Tapi kita mau bahas apa sih? Enggak. Jangan gitu masuknya. Gitu. Masuknya tuh ngalir aja gitu loh. Jadi kan gue udah ngebuka ya smooth tuh gitu. Maksudnya nih
perihal politik juga, tapi politik di sepak bola Eropa. Ya sih, ada isu kemarin yang lagi santer tuh di penghujung 2023 ya, bukannya awal 2024 lah ya? Enggak, penghujung. Penghujung ya sih, Ger? Penghujung 2023. Penghujung 2023 ada ngomongnya isu atau apa sih itu? Sebenarnya lebih ke rumor. Rumor itu masih. Walaupun dia sudah ngomong di depan piala-piala UEFA Iya ya. sih. 14 biji UEFA, tapi malah bikin liga baru ya? Iya. Lo tau nggak? Lu jangan karbitan gitu dong jadi pengamat Gua nggak sepak tahu bola. yang akhir tahun emang ada apa? Wes, dia masuknya tuh kayak gimana? Akhir Jadi tahun ada apa ya? gue udah opening udah panjang banget nih. Iya nggak, dia ngomong, dia tuh siapa? Nah, Dia tuh dia siapa? ini seorang presiden klub. Oke. Klubnya tuh udah menangin trofi ini 14 kali. Iya 14 kali. Banyak. Siapa tuh Saya kelamaan nih, saya kaku banget. Iya, dia gua ajakin pairing lama banget. Hah? Siapa ya? Siapa dia? Lanjut. Iya, rumor ya, Ger? Ya sebenarnya kayaknya berita nggak sih? Berita nggak sih? Berita. Soalnya dia kayak udah bikin rilis gitu kan. Yes. sebenarnya. Yang keluar tuh sebenarnya keputusan pengadilan. Terkait Jadi ada berita lagi. gimana coba? Ini kayak saya lebih kredibel nih. Jadi Kalau dengar putusan pengadilan akhir di bawah tahun. Diem lu. Tolong sahabat bisa. Jadi akhir tahun kemarin tuh ada putusan MK. Aduh. Bubar gua. Itu kan maksud Gua susah banget nahan ya. enggak. Jadi di Lu bisa sih? di akhir tahun kemarin tuh ada Ah. putusan pengadilan Eropa yang bilang kalau UEFA dan FIFA itu nggak berhak untuk nge-ban klub-klub yang nggak bisa main di liga selain UCL ataupun di bawah FIFA gitu. Jadi nggak ada monopoli lagi. Oke. Si pengadilan itu tuh bilang kayak gitu. Itu hari apa tuh di pengadilan tuh? Apa nggak Senin tahu lah ya, ya. katanya Senin lah. ya. Katakan Senin. Langsung Selasanya Selasanya langsung Jebret nih. jebret. Si pelopor turnamen baru ini Iya. dia langsung announce kita hari ini adalah hari kemerdekaan sepak bola. Oke. Kita akan bikin ini nih, nggak ada yang bisa ngelarang kita lagi gitu-gitu. Apa sih dia ngomongnya, Ger? Jadi tuh apa sih sebenarnya? Sebenarnya apa sih turnamen? Iya. Jadi sempet sebenarnya tuh pertama-tama tuh 2021 kan deh, Bang. Iya. 2021 tuh udah sempet dicetuskan ide baru ini. Namanya European Super League. Waktu itu kan lagi panas-panasnya tuh, masih zaman-zaman Covid juga tuh. Zaman-zaman Covid. Ingat gue. Iya kan? Beritanya sempet hot. enggak. Sorry gue potong. Aman, tenang. Gimik lu. Ya, gue tahu. Apa sih? Udah jelas. Tapi Terus, waktu itu kan? tuh format belum ada, jadi tuh Oke. cuma ide ada liga baru aja. Tapi itu dia ngeluarin rilis juga ya? Keluarin. Waktu Statement itu gitu tuh nggak sih? statement juga dan Sang bapak ini juga yang ngomong? iya dong, kan Wah. dia pelopor ya. Iya sih, terus. Jadi waktu itu tuh pas 2021 tuh sebenarnya lebih banyak klub yang mau ikut dibandingkan Oke. tahun ini, pas ngomong tahun ini. Contoh-contoh klubnya ya kurang lebih klub-klub besar lah ya. Siapa sih tuh kemarin? Ya pasti tentunya pelopor pertama kita buka merek aja sekarang. Iya Real dong. Madrid udah pasti lah ya. Hmm. Terus tim-tim Inggris juga pada ikut semua, mau itu MU, Chelsea, Arsenal nggak tahu kenapa di situ. Tottenham Kan juga iya, nggak tahu. Kalau ini mau ikut gara-gara biar ikutan aja. Soalnya kalau Iya nggak bakal lolos tuh, makanya ya. Jadi ikutan aja. Iya, saya ikut. Saya tidak kelulus CL. Saya ikut apa itu di Klub-klub lain mungkin Kalau Arsenal sama Juventus. Tottenham ngapain ya, Gir? itu gue juga nggak paham deh itu mah kenapa di situ. Chelsea tentunya juga dan Barcelona klub-klub juga. lain, Barcelona, Juve, Inter. Juve, Inter, AC Milan juga. Ya Banyak tuh sebenarnya awal-awal. awal-awal banyak sebenarnya. 2021 tuh yang 2021 statement itu 2023 tetap in juga. Enggak, klub-klub sekarang klub-klub yang mau ikut itu cuma 3.
so far ya. Kan mungkin ntar berubah pikiran. Trofeo. Jatuhnya Nanti pakai trofeo. piala ini. Piala template. Iya, biar bergilir. Dibalikin ke panitia. Hadiahnya voucher. Hadiahnya voucher. Terus. Jadi ke 3 klub tersebut ya, Oke. 2 klub ya tentunya tetap pelopor, Real Madrid, Hmm. tentunya Barcelona ya, klub Pelopor. Kismin, butuh uang. Ya, terus ketiga Juventus. Tapi klub-klub lain, Ya, gak ada. klub-klub lain terutama klub Liga Inggris Hmm. sama klub-klub Liga Jerman itu pada nggak jadi mau ikut. Ngomongnya begitu. Itu tuh mereka mengundurkan diri tuh sebenarnya 2 hari semenjak yang 2 tahun lalu. Iya. Oh, Tau nggak? udah mengundurkan diri. Yang 2 Iya, tahun lalu kan si Florentino Perez kan ngomong, kita akan bikin Super League nih. Ini daftar tim yang udah oke nih. Udah oke mau ikut. 2 hari pada cabut semua. Iya, itu gara-gara Langsung bubar. seingat gue tekanan dari UEFA itu. ada Iya. pertama itu pasti. Datanya nggak valid itu ya? Kayaknya nggak valid. Datanya nggak valid itu kan. Pertama Pasti itu ada pasti tekanan tuh dari tekanan UEFA dari waduh. Langsung. Waduh. Tolong diubah aturannya biar Ada opresi. Ditekan, nggak boleh ikut. ketua MK UEFA kan. Sorry Ken. Gue nggak bisa menahan nih kayak gini. Ya nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa nih. Ini nih topik-topik yang lagi hangat juga Iya, sebenarnya. betul. Kita lagi mau ngomong topik hangat sepak bola, kaitannya ke sana mulu. Iya, soal Tim yang ikut. yang Timnya ikut tahun ini so far itu baru 3 itu. Klub-klub yang lain Terus dia kenapa pede banget ya? Statement. Karena itu gerakan perubahan. Iya, Si karena anjing masih Ya. aja. Gue kasar langsung nih. Nggak, tapi kayaknya ini dia ngotot karena putusan MK itu kali ya. mungkin, iya. iya Karena karena kan dulu yang 2021 sorry Ketahan banget, tapi harusnya ya? ditahan, belum dibolehin. Boleh. Sekarang nih Barang- udah dibolehin, langsung makanya hari kemerdekaan sepak Narasinya bola. gitu. Iya. Tapi Iya, di iya, balik itu semua sebenarnya gue sempet baca-baca juga sih. Itu katanya pundi-pundi tuh naik berapa kali lipat gitu ya. Bener kan? Oh, tentunya. Ini baru estimasi ya, proyeksi pendapatan per tim yang Hah? kalau ikut Super League nih. Oke. Itu tuh tiap musim ya, karena kan mirip-mirip Champions League itu akan ada setiap musim. Oke. Jadi per tim akan buat 275 sampai 400 juta euro per musim kalau ikut European Super League. Karena kan katanya itu formatnya Super League adalah semua penghasilan dari liga tersebut 100% ke klub yang ikut. nggak ada Nggak ada persenan-persenan komisi untuk UEFA dan Organisasi. lain-lain. Organisasi nggak ada. Oh, kalau kan kalau yang UCL di bawah UEFA. Kalau ini pemilik klub yang bikin Pemilik semua, klub yang jadi langsung dibalikin ke klub Betul, duitnya. langsung dibalikin Nggak ke mampir klub. dulu ke UEFA duitnya. Nggak, ini kalau di ESL ini berarti nggak mampir dulu ke ISL-nya itu sendiri. Nggak. Paham nggak? iya paham. Duitnya Jadi langsung ya ke sekarang klub. cuma penyelenggara aja gitu Yes, kan. betul. Iya. Ya cuma event lah jatuhnya event. Dapatnya berapa tadi? 275 sampai 400 juta euro. Itu cuma kalau ikut doang kan? ikut doang. Belum juara. For comparison, kalau ikut UCL emang kita dapat berapa? Nah, itu Juaranya aja seingat gue 100. iya, Juaranya 100 tapi itu pun akan dipotong lagi kan. Karena Pajak persenan, iya, persenan ke UEFA-nya. Jauh ya? Tadi lu ngomong kita tuh kayak TNT mau ikutan Champions. Apa TNT mirip? Mau ikutan Bob? Lu mau daftar kemana Bob? Gua nggak dapat kabar nih, kita nggak ada latihan apa gimana? Mau ikut? Bersiap. Guys, tendangan. Siapa ya? Capek. Aduh. Lu kalau lihat, Vinicius. ya dapat lah. Boleh, boleh, Pinipin. boleh. Pinipin. Udah siap gua. Itu Pinipin jagoannya Sehan, bro. Penyelamat Iya, Sehan di musim ini. penyelamat Nggak. Real Madrid. Jude Bellingham juga lah. Terus oke. Berarti sebenarnya cuannya banyak ya? Banyak banget. Karena kan 100% balik ke klub. Mungkin itu karena itu MU mau ikut. Duitnya lebih banyak lagi buat Glazer-nya. MU udah mundur kata lu baru 2 hari kemarin Ya, rilis. mungkin tadinya. Oh, Siapa tahu ntar iya, ntar juga ikut lagi. lagi. Kan baru owner baru, duitnya banyak. Katanya juga nggak mikirin profit kalau sekarang kan. Yang penting Yang penting klubnya maju kemenangan. Si lagi. Jim Ratcliffe juga nggak banyak-banyak amat gitu deh. Kan 25% doang. ya tapi maksudnya ya lebih ke objektif lah. Iya, Objektif oke. owner kan Bukan ya, cuma iya, mikirin iya, cuan tapi- ya Tapi jatuhnya. kan dengar-dengar kan dia ini kan punya kewenangan buat menentukan iya. banyak hal di move Pokoknya MU. semua Bener. semua yang berkaitan dengan Oh, sepak bener. bola. Lu tahu kagak? Iya benar. bener. Iya. Nah. Gue lagi ngeliatin gimmick lu ngomongannya gitu. Kayak gue gak terbiasa Kan. dengan ini. Sport director Iya, bukan sih dia? sporting director. Iya, gue Jatuhnya baru mau ngomong si Glazer ada
jadi ini juga nggak sih? Nggak ada. Pokoknya semua yang Pokoknya semua yang related berhubungan dengan sama sepak bola itu Jim Ratcliffe dan timnya semua. Sorry. Yang penting cuan masuk itu baru Glazer. Maksud gue ini ke ISL. Oh. Gue kira ini podcast MU. Kan gue balik ke topik utama kita. Ini kan podcast MU gue Tapi kira. Glazer ada kan kalau di ISL kan? Waktu itu 2021 ada. Gua Sekarang sih udah nggak belum. Ah, Belum. Sekarang Sekarang belum. Belum. Mungkin Oh, belum. yang pas riset gue kasih lihat infografik desainnya Abal itu. Oh yang jelek itu ya. Itu Iya, ada iya. Glazer soalnya di komposisi manajemennya. Jadi Florentino Perez, terus ada Glazer, terus kalau nggak salah ada Si cewek Laporta. Italia ya. Itali Italia ada. juga kayak Ada siapa Juventus. Iya, gue Severin ya? Gua nggak tahu. Itu kita harus Agnelli kok Severin. Tapi yang Iya. lucu ya menurut gue ya, kenapa seorang Florentino Perez yang udah menangin 14 UCL, ngapain dia mau bikin sebuah turnamen yang dia nggak punya legacy di situ? Menurut gue, Kan maksud dia gue, mau create legacy. mau Dengan buat uang. lagi. cuma dia bisa nggak jadi pemegang piala terbanyak. Iya. Ya makanya dia ngomong di depan podcast pialanya Champions Enggak, League. ini Iya. kayaknya tuh perlawanan dia terhadap UEFA UEFA. aja. Berarti bener gerakan perubahan kan? Gue Iya. Udah, benar. Gerakan perubahan. Ya gue pengen tapi dari segi gameplay sendiri Mhm. si ESL ini nih ada Format ya? Formatnya yang tuh gimana? menarik nggak sih? Menurut gue kemarin pas baca-baca, gue lebih menarik ngelihat formatnya ESL ini dibanding UCL. UCL. UCL yang Iya. baru apa Yang UCL lama? dua-duanya justru menurut Oh. gue. Jadi, UCL baru kan ntar kita bahas juga. ntar kita bahas juga. ESL. Cuma ESL dulu. Untuk format ESL, itu formatnya 64 tim. Berdasarkan liga, ya mirip liga bukan group stage ya. Liga bener-bener Oke, dibikin liga nih, dibikin liga. satu pot Iya, liga. betul. Dan knockout tentunya, habis Oke. dari liga tersebut. Kayak NBA gitu Hmm. kayak guys. Iya mungkin Iya, berarti. Ini mirip-mirip. kayak nanti Sebenarnya dibikin jatuh-jatuh. playoff Iya, gitu kan. jatuhnya mirip. Oke, terus Jadi liga tersebut akan dibagi jadi 3 divisi. oh yang Ibarat ada- kata kalau kita domestic league, misalnya Premier League paling atas nih, Hmm. di bawahnya Championship, di bawahnya Liga 1. Ya. Nah, Ini kayak tapi gitu. namanya loh. Namanya ada Star League, Hmm. Gold League, sama Blue League. Ntar tuh di setiap liganya itu, Hah? di Star League, Gold League, dan di Blue League, itu akan terdiri dari 8 tim. Oke. Setiap grup ya. Dan akan ada 2 grup untuk Star League dan Gold League. Jadi 2 grup isinya 8. Ya. Oh, makanya total 30 berarti Makanya total 64 tim. 64. Oh. Terus sisanya ada 4 grup di Blue League yang terakhir. anjing banyak banget ya. Banyak banget. Tapi bukan di situ Lu doang. menariknya menurut lu menarik di mana? Coba deh. Panjang Baca banget. dulu nih. Iya, ini agak panjang ya, Iya, guys. tadi yang Cuma menariknya Ger, menurut lu yang menarik aja nih. Iya, yang lu pas lu riset nih. yang menurut gue menarik itu adalah sistem promosi dan relegasinya. Oke. Di mana promosi dan relegasi per musim itu di antara 3 divisi tersebut adalah promosi ke Liga Biru. Oke. Itu akan didasarkan pada penampilan liga domestik. Oh, Liga jadi ini sendiri. dia ini tetap main liga Tetap main domestik. liga domestik. Jadi sebenarnya kayak UCL Kayak juga. UCL. Kayak Dia UCL. mainnya tuh midweek. Iya, Oh. mainnya tuh tengah minggu, hari Rabu, hari Kamis, Iya. persis. Oh. Sama Jadi kayak yang harus UCL. clarify adalah sebenarnya kalau kita udah ikut si ESL, kita lagi gue sorry. Ya ini Kalau lu tim- apalagi pakai baju TNT kayak represent banget, Bro, Kalau gitu. tim udah memilih untuk ikut ESL, berarti mereka nggak ikut UCL dong. Harusnya begitu, karena kan Salah satu. mainnya di hari yang sama. Harus ikut salah satu. Tapi kalau misalkan kita memilih untuk tim memilih untuk mainin satu squadnya di ESL, satu squad di Gue tadi baru mau ngomong sih, dibikin 2 tim gitu kayak di Kayak- SMA kan. ya kan? Kayak tim futsal SMA. Tim gitu. futsal SMA kelas 3 main di UCL ya, Kan kelas katanya- 2 main kan di katanya Ya, kalau ESL. bikin Boleh tim A, tim melarang, B. Apa Katanya gimana? di UEFA tidak boleh melarang kan. Iya. Iya benar. Jadi boleh-boleh aja dong. Harus. Sebetulnya. Jadi sebenarnya. cuannya makin banyak dong. Iya betul. Itu dia. Jadi terus Nah, enggak masuk. Susah. jadi bukan hanya itu, untuk promosi pemenang final tentunya ya akan menjuara liga itu masing-masing. Jadi tuh abis dari group stage atau stage liga tersebut, mereka tuh nggak dikumpulin jadi satu pool untuk lawan satu sama lain. Enggak, per divisi juga. Per divisi. Iya, Tetap. jadi Star League ketemunya Star League buat di knockout-nya, Gold League ketemu Gold League, Blue League ketemu Blue League. Jatuhnya mirip-mirip ya format UCL, Iya, UEL dia- sama Conference League. Gak akan ketemu satu Nggak sama akan lain. ketemu kan? satu sama Kalau lain. dia beda league itu. Betul. Kayak tim UL nggak mungkin ke
knockout-nya lawan tim UCL. Tapi nanti di ending bakal ketemu nggak? Enggak juga. Enggak juga. Tetap enggak Jadi juga. juaranya Beda tuh liga 3 per itu, divisi tiga. tersebut. Kayak UL, UCL, Iya. WCL aja. Iya. Terus nggak menarik dong. Nah, menurut gue yang paling menarik adalah, jadi kan tadi gue bilang itu kalau Blue League itu ada 4 grup. Dan setiap grup ada 8 tim. Jadi total tim itu ada 32 kan di Iya. Blue League. Dulu Iya, benar. Ya, jadi setiap musimnya 20 dari 32 tim di Blue League itu akan terdegradasi dan digantikan oleh 20 tim baru berdasarkan performa domestik itu yang Liga tadi. domestik. Banyak kayak berarti. Maksud gue, dia harus prospekin berapa tim aja, 64 tim itu kan. Iya, 64 tim. Biasanya banget. 3 nih. Iya. Iya. Masih 61 tuh gue tuh. Iya. Itu dia. Satu ya. Good luck deh Florentino Perez ya gitu. Oh, berarti ada. Tapi menariknya itu kali ya. Menariknya Maksudnya buat gue 20 tim tuh bisa di replace. Sedangkan Iya. kalau kayak UC, tapi sebenarnya UCL juga hampir mirip ya, tapi cuma 4 kali ya. Iya, kan per liga 4 kan. Kalau ini beneran 20 tuh ya bisa keganti kompak banget gitu terus. ya. Iya. Iya sih, menarik. Tapi malah jadinya kalau dilihat si UEFA-nya juga merespon ya. Yes. Kemarin-kemarin ini rilis juga ya kalau Champions League punya format baru. Itu nggak mau kalah. Nggak mau kalah. Iya. Nah, itu bukan 64 tapi 36 tim. Itu yang akan menggantikan di fase liga juga nih. Kan kalau sekarang kan UCL tuh 8 semuanya grup kan. Sekarang Sekarang tuh diganti. Jadi format liga juga ikutin ISL. Cuma timnya nggak 64, timnya cuma 36. Tapi cuma satu divisi itu kan, tetap cuma UCL kan. Yang Iya. Eropa sama Conference sama Iya, formatnya. betul. Tetap. European League sama Conference League sama tetap. Yes, Cuman formatnya. Champions League doang nih yang kemarin dirilis. Yang kalau ada berubah. perubahan. Iya, yang berubah. Jadi kan biasanya kalau UCL itu 32 tim kan per musim. Nambah ya. Nah, ini nambah 4 tim. Hadiahnya udah nambah nggak sih, Gir? Nggak juga. Itu gua nggak tahu tuh. Nggak. Kayaknya Padahal enggak deh. sebenarnya kan kalau Masalahnya dilihat cuma di duit aja. masalah di duit. Dari duit. Soalnya Ujung-ujungnya di situ kan. Udah. Hmm. Ujung-ujungnya duit. Tapi mungkin salah satu konsiderasi klub-klub nggak langsung mau adalah yang tadi gue ngomongin legacy. Langsung mau apa? mau Yang pindah klub-klub nggak mau, dari ya antara mau atau nggak mau. Nah, lo ada data nggak nih? Lo ada data nggak? Coba. Lo ngomong kayak gitu, lo punya data. Ini asumsi saya, Mas. Ini asumsi saya. Tolong. Prof Samudro. Tolong, Prof. Kamu bawa data nggak? Nggak sempat di sini. Ayo kita ngobrol berdua aja. Dari tadi yang dikira bakal prof tuh dia. Jadi gue. Nggak, intinya maksud gue, balik dulu. Oke. Balik dulu ya. Kita back to topic. Yes. Legacy. Legacy. Data. Nggak tahu, ini asumsi. Kan ini Asumsi. asumsi. Oh, Ini asumsi. Karena kan gini, pilihan nih klub ini mau masuk atau enggak, mungkin selain uang, kan uang pasti yang utama ya. Cuma kan mungkin nggak semuanya butuh uang. Ya. Atau mungkin bukan prioritas, ngerti nggak? Kayak gue nggak pengen amat duitnya gitu. Gue lebih pengen gue Legacy. punya UCL terbanyak gitu misalkan. Atau gue mau ngejar Real Madrid gitu. Jadi konsiderasinya menurut gue banyak gitu, nggak cuma uang gitu. Bisa sih. Kayak gue mau setiap gue jalan ke lapangan tetap Nah, yang terakhir baru mirip. Lo liat gak? Di nyanyian di awal, gue gak kebayang itu lebih UCL. Sumpah. ya kan maksud gue kan mungkin aja kan. Kayak ada loh konsiderasi kayak gitu. Iya. Selain cuma soal uang gitu. Apalagi si pemain-pemainnya. Bener. Iya kan? That's why mereka mungkin yang mau cuma 3 setelah discuss kayak kalau gue main di situ ya banyak duit sih tapi kayak tapi ruginya juga banyak. ya ruginya banyak juga gitu. Mungkin Ada pros and cons-nya lah gitu. ada pemain yang udah ngerespon belum sih terkait Oh kalau di selain itu kayak banyak deh. Maksudnya pemain IPL gitu kayaknya ada deh. ada Nggak yang mau. nggak mau udah Iya apalagi kayak pundit-pundit luar kayaknya udah banyak yang nggak mau. Games aja kan karena Games. yang mungkin salah satunya nggak ada legasinya kayak Iya. ngapain bikin kayak gini, it's very money oriented gitu kan. Iya. Ada Mungkin. yang gue tahu satu yang pro si Toni Kroos. oh iya Karena dia mungkin dibawa Madrid. Madrid Tapi ya. alasan pro-nya apa? Dia nggak sabar untuk ini dimulai dia bilang gitu. oh itu cuman inilah Ya, itu PR movement lah. iya itu Iya. budget influencer lah langsung di Pemain Madrid apa segala macam kan nggak ada yang ngomong kan. Nggak ada yang ngomong apa-apa. Nggak tahu juga dia selain Toni Kroos mau apa nggak. Iya. Karena Toni Kroos yang di karena Toni Kroos tuh punya podcast. iya punya podcast juga Iya. undangan kali ya Toni Kroos ke Daddy Jadi dia tuh Boys paling sering bacot sebenarnya.
Toni Oh ya? Kroos. Iya. Tapi gue kira dia kayak cool Kalem. kalem. Iya, bener. Tapi justru di Twitter bacot. Lu tau gak yang Nggak pernah yang ngerti. dia ribut sama yang dia ceng-cengan sama si Aubameyang? Nggak. Kan Ceng. ada. Katanya, ih selebrasi apaan sih lu kayak gitu? Yang Yang mana? Aubameyang pakai topeng Oh, Spiderman. Spiderman. Iya gitu. Apaan dah lu gitu ya? Iya. Apaan dah lu Aubameyang? Aubameyang juga bingung. Anjing dikatain Kroos aja. Dikatain Toni Kroos ganteng lagi. Ganteng anjing. ya. Ganteng lagi. Serem kan lu gak mau pindah tempat sama gue Ger. Nih udah mulai ngomong nggak, tentang ganteng. Aduh nih. Justru kalau cowok bener lu harus bilang kalau cowok bener ganteng tuh ganteng, bro. Kenapa? Iya bener Salah sih. nggak, Pak? Enggak salah. Lu gak pernah liat cewek-cewek di komen, ih kamu cantik banget. Ih, Oh iya, cantikan kamu asing deh gitu ya. Cantikan kamu gitu, gue kayak muji gitu aja. Tuh Aubameyang bahas apaan tuh? Aubameyang ini buat anak gua gitu. Kalau nggak salah. Defensif. Defensif. Gue lupa Itu sih. nggak playing victim ya? Iya, Si- baper sih itu kayak Aubameyang. Soalnya ngomong keluarga kan buat anak gue. Iya, benar, mungkin. Cancer pasti cancer. Kamu Aubameyang punya 345.000. Oh, lahan itu. Aduh udah. Lanjut. Ini ujung-ujungnya ke arah sana terus. Oke, lanjut. Tapi Kroos sempat respon kalau dia pengen lihat nih ISL gimana. Sama Jurgen Klopp pendapatnya menarik juga tuh. Dia Apa? bilang, ya kita pokoknya ngikutin Liverpool. Maksudnya Board, ngikutin board. ownernya, nih kita mau ikut apa enggak, kita ikut aja. Tapi yang penting, yang Padahal gue penting, baru mau bilang pun ini bagus nih jadiin teaser nih. yang Dia penting, aja kepleset lidahnya Yang penting yang penting kalau nggak salah gini, yang penting UEFA sekarang udah nggak bisa seenak-enaknya gitu. jadi Liverpool nih kayak tertarik juga nih kayak based on Kloppnya statement kayak sih Klopp. gitu. Iya. Ya mungkin sebenarnya kalau menurut gue di pandangan gue di satu sisi emang banyak juga yang udah agak gondok sama UEFA. UEFA. Gitu kayak misalkan entah dari pembagian uang lah ataupun Iya. misalnya kayak terlalu banyak hierarki politik gitu kan di situ gitu kan. Terlalu banyak urusan birokrasi lah. Apa tuh Yang- hierarki politik sama birokrasi yang lo Yang tahu? ya kebanyakan Favifu Aseso saja. Gak Jual beli satu-satu. jabatan ya, jual beli Kurang jabatan. satset aja. Kan harus satu-satu dong. kita. Satset dong. Satu-satu. Status. Sat. Ah. Ya gitu lah pokoknya intinya. Menurut gue berarti yang gondok tuh udah banyak tuh berarti. Sebenarnya cuma belum mau ngomong aja mungkin ya. Iya, justru itu yang berani gertak, yang udah menang paling banyak lah. Coba yang 14 biji, Bray. coba Tapi iya benar di satu sisi Iya. kalau lu kehilangan Real Madrid juga nih. It's like Iya, Dia something- benar. secara dia ikonnya gak sih? benar. Lo ngomongin Champions League, benar. pasti ngomonginnya Madrid. Dan sebenarnya kan yang jadi apa pembicara Oh, enggak. mukanya ISL ini kan Perez terus nih. Hmm. Tapi sebenarnya investor atau inisiasinya itu dari orang Amerika. Oh gitu. Sebenarnya modalnya tuh dari Amerika. Amerika kan paling jago deh bikin turnamen apa-apa Ya, gitu kan. Ini- Sportainment kan. Sportainmentnya jago kan. Ini Tapi model-model kayak Live Golf gitu ya. PGA Tour diserang sama Live Golf. Bener. Backingannya Arab Saudi gitu. Iya, paham. terus yang pantas ngomong mungkin nih kalau gue jadi si Amerika nih, Hmm. siapa ya yang gue mau ajak nih? Secara doi yang paling banyak. Coba Logis lu sih. ajak Chelsea, Arsenal. Lu ajak Arsenal deh. Tottenham. Arsenal Tottenham ngomongin gue mau bikin London. ESL. Gue mau bikin ESL nih format begini-begini. Siapa yang mau Siapa ini? lu ya? Siapa Iya. yang mau denger deh? Iya. Bukan yang mau ikut. Harry Kane kan over dari Tapi Gampang. most likely karena pemilik Arsenal kayak pemilik banyak tim di Inggris tuh orang Amerika, ya mungkin Ya, iya, Akan cuman banyak yang- secara ini di Regulasinya Eropa dia tuh nggak ada. ya Nggak ada. Dia belum ada pernah ini. menang, Iya, ya, segala kayak macam. lu- Impact-nya belum Lu di gede lah, UCL gitu kan. belum menang terus lu mau bikin liga sendiri. Nggak ada yang peduli kan sama lu, jadi kalau lu mau main sendiri juga ya udah wes sok gitu. Iya, soalnya lu bikin Sakarepmu. Sakarepmu. gitu. Tapi Champions League yang format baru juga nggak menarik berarti ya. Oh, dia bikin ini bisa dibilang respon lah ya. Mungkin Respon sebenarnya aja. awalnya menarik kalau nggak ada ESL. Iya. Iya menarik. Itu maksud gue Sebenarnya justru. kalau Gimana, Jar? secara Jadi semisal ya kalau kita ngomong Kalau ini ide original ide kan, original dari biasa UCL dulu UCL. yang mencetuskan ide kayak kita mau ganti format jadi liga. Hmm. Mungkin kita nggak bakal ngomong kayak gini kan. Hmm. Cuma gara-gara kita udah tahu kalau Ada ini tuh ISL. taktik counter untuk ISL, taktik Jadinya- panik jatuhnya. Jadi orang-orang Iya. pasti kayak anjrit takut sama ISL nih kayaknya UEFA. Mungkin gara-gara itu ya. Jadi banyak orang yang menentang juga. Tapi bukan itu kayaknya juga gara-gara kan kalau kayak gini secara otomatis games lebih banyak kan buat James lebih banyak per buat tim. kita.
Oh. Kalau kita mah nontonnya mah happy baik. Kalau pemainnya kan mungkin yang paling hurtful sebenarnya buat tim Inggris sih. That's why mungkin tim Inggris nggak banyak yang mau. Iya. Karena kan Inggris schedule pada parah setiap akhir tahun. Piala Kebo. Ada FA Cup, Klub Kebo, Cup Kebo. Tapi gue malah sempet ada IPL. bahasan tuh kayak ini ESL tuh malah sebenarnya juga Game ada dikit. game Tahu dikit, tapi kayak maksud gue dia bener gak nih kalau dia tuh pengen coba ngalahin ya Premier League malah yang jadi kayak liga yang maksudnya Liga as, paling as top. a bisnis ya maksudnya. Iya. Mungkin Premier League kan lagi top notch banget nih. Iya. Ya Florentino kan liganya mohon Biasa maaf aja. ya. Gitu kan. Iya. Ada nggak tuh lu sempet gue. Lihat Kayaknya bacaan itu nggak sih? lebih ke penyelenggara ESL ini. Jadi mau itu Florentino Perez atau apa, mereka tuh bilangnya kalau ini tuh kesempatan untuk tim-tim lain untuk mengejar tim-tim Premier League yang dapat owner kayak Arab Saudi atau apa kan Iya. jadi Betul. Iya sih. sementara itu kan kita punya liga-liga kayak Liga Jerman, Liga Italia yang sangat domestik lah ya, ownernya pun domestik atau mungkin kayak Bundesliga kan yang ada rule 50+1. Menarik tuh. Nah itu Itu bisa mungkin jadi dari bahasan situ kan kita. kalau mereka ikut ke ESL ini duit tambah banyak, jadi bisa Bisa lebih bersaing. ya bersaing dengan klub-klub Premier League yang owner-ownernya itu Udah kayak. kayak katanya sih begitu. Ya itu gue Ya dengar. itu menurut gue gimmick aja sih. Bukan gimmick ya, maksud gue itu salah satu bagusnya dari segi Iya. segi ESL kayak Segi ESL ya bagusnya nih, gitu. lo tuh gue naikin kamu lo nanti. Iya. Gini, Prospek aja. lagi ujung-ujungnya balik lagi iPad mulai. Prospek aja kayak nih gue kasih tahu nih kalau lo ikutin sini nanti dalam sekian tahun ke depan income lo akan segini. akan naik. Akan naik Iya. gitu kan. Lo aman deh masa depan lo gitu kan. Dijagain. Gitu. Tapi baliknya menurut kalian jadi ini terkait dramanya ESL dan juga UCL ini ujung-ujungnya duit lah ya. Menurut gue Pasti duit. Pasti duit. Karena itu kan yang diinin sama Perez. Maksudnya si UEFA nih nggak terbuka sama kita terkait duit apa segala macam. Kalau ini tuh dijamin transparan, duitnya langsung masuk ke klub. Gitu sebenarnya kan yang digertak itunya doang. Kalau sistem UCL nggak menarik apa segala macam kan ya bodo amat. Itu Sebenarnya kan Dia subjektif main-main ya. aja. Kalau sistem atau menarik atau enggak itu kan subjektif ya. Iya sebenarnya Iya. kita dikasih tontonan bola juga udah senang aja. Iya, kan? yang penting ada Iya, pertandingan. Ada itu dia. tontonan bola aja kan. At the end of the day kan yang penting ada pertandingan. Ada gitu. pertandingan bener mau itu gimana ketawa lu nahan banget bisa. Ya jelas. Iya emang bener. Tapi menurut lu ESL atau UCL? Iya. Gue ESL. ESL. Yes. Kenapa? Karena itu sih kayak mungkin benar kata Bang Gista tadi. Mungkin ada banyak klub yang nggak mau takut untuk bikin legacy baru, Iya. atau enggak takut legasinya akan hancur. Kalau kayak contohnya Madrid tadi 14 UCL, kenapa nggak lu bisa nambah UCL aja gitu? Kenapa harus ulang lagi? Bukan hanya itu, tapi menurut gue poin tadi itu sih masalah. Jadi klub-klub lain selain klub Liga Inggris tuh bisa compete. Bigger lagi. Iya, lah ya. bigger lagi jatuhnya. Karena di setiap UCL ataupun ESL ini ada apa namanya? Poin Ada plus. menariknya masing-masing, Iya. ada Oke. pros and cons masing-masing gitu. Yang kayak tadi gue bilang, menurut gue legacy penting. Iya. Tapi balik lagi uang di atas segalanya gitu kan. Nah. Dan kalau ngomongin gimmicknya Florentino Perez yang soal mau bikin liga yang equal sama transparan dan segala macem, it's a very good point gitu sebenarnya kan. Hari kemerdekaan sepak bola. Hari kemerdekaan sepak bola, hashtag perubahan. Hashtag kan. Intinya kan sebenarnya Florentino Perez tuh pengen melawan rezim-rezim Bener. UEFA. Gue setuju tuh. Ya kan? Melawan rezim-rezim UEFA yang udah menyakiti banyak klub lah kasarnya gitu ya mungkin ya. Bukan Madrid doang. Madrid mah mungkin untung banyak dari UEFA, gue nggak tahu ya. Ikonnya. Cuma ya mungkin gimmick keadilannya dia tuh ya itu gitu kan. Gimmick keadilannya dia tuh mengangkat keadilan gitu untuk tim-tim lain di Eropa gitu. Iya. Ya sebenarnya it's a good one gitu. Cuma menurut gua apakah mungkin ini juga di satu sisi cuma sebuah pancingan dari Perez kan mungkin juga. Bisa. Itu. Bisa juga. Gue juga masih kesana. Kalau tanggapan lo lebih ke pancingan aja nih, gertakan gitu. Ada bisa aja, cuman ini gertakan yang sangat terkonsep Iya. gitu loh. Sistematis gila. dan Iya. masif Nih ya. feeling gue agensinya pitchingnya banyak nih. Bagus tuh. Nih di konsep ini bagus. Bagus banget nih.
Emang kayak udah back and forth. Iya. Back and forth revisinya nih. Coba gimana kalau saya? Terkait ini Iya, ESL, pro atau kontra gitu. Iya, maksudnya. Gue lebih ke pro ESL sebenarnya. Oh, gitu Bukan juga. karena gue Madrid juga, cuman lebih pro karena biar UEFA-nya tahu diri aja gitu. Dia udah nggak bisa seenak-enaknya, nggak bisa monopoli sekarang. Kan semuanya jadi di bawah dia nih sekarang. Jadi ada tandingannya mungkin biar jadi apa ya? Dianya jadi lebih terbuka, nggak apa? Karena kan absolute power tends to corrupt kan. Iya. Itu bisa jadi punchline ya. Itu. Nah, Terus gue mau nanya bentar deh. Lo inget gak waktu di Indonesia tuh ada ada dualisme sepak bola. Iya. Nah waktu itu kan Indonesia disanksi sama FIFA tuh. Ya? Enggak Lo inget nggak? dibekuin. Ya, Ya, dibekuin. kan. Indonesia kan dibekuin. Nah ini kalau mereka bikin kayak gini nih, ini akan diperlakukan hal yang sama nggak? Apa beda karena ini liga seluruh Eropa? ya justru siapa yang mau sanksi kan? Kan udah dibawain juga sama Uni Udah Eropa ya. dibolehin sama Iya, udah Uni diputusin Eropa itu. kalau Iya. UEFA dan FIFA nggak berhak Tidak. nge-ban. Iya. Tapi Indonesia waktu itu nggak. Indonesia. FIFA tidak berhak komen gitu kan? Bang Kayak gitu. Gista, Bang Gista, tolong. Itu Indonesia. Ketua Ini PSSI kita nggak punya Eropa. om di sana. nah. Masuk lagi Pak Eko. Ya udah intinya kalau mau di-ban pun berapa negara yang mau di-ban? Iya. Iya, Iya. banyak banget kan, Pak. Dan siapa yang mau nge-ban? Nggak ada main dong, nggak ada bola dong. Dan Kalau di rugi mereka juga sih. Iya. Duit udah masuk, Bos. Penonton di depan TV semua nonton apa? Upin Ipin. Malah kalau di-ban orang semua nonton ESL ya. Kalau jadi ya. nonton ESL kan? Apa lo tadi? Make sense. Ketahan. Ya, tadi kan gue bilang mulai aja dulu kan. Benar. Pengen lihat lo Walaupun kayak ESL nih. dibikin jokes tuh sama presiden UEFA. Aduh, gue nggak sabar nih ESL mulai cuma 2 tim yang ikut gitu. Oke. Tapi nanti tuh tim-tim kecil akan prospeknya nih yang diajak kan tim-tim gede udah pada mundur nih. Premier League FA-nya udah ngeluarin statement. Yang belum ngeluarin statement tuh si Itali. Oke, Iya. Serie Tahu A. gue yang belum. Kan Kok- Juventus juga masih in. Iya, terus kalau nggak salah tuh nah Juventus itu sebenarnya ada ini juga tuh, ada isu-isu juga soalnya dia kan mau di-ban sama UEFA atau apa gitu yang kemarin tuh. Kan dia sempat kasus tuh yang Iya, gua FSP. sempet tahu apa kasus. Bosen apa banget, gitu. nggak bosen kasus ya itu tim ya? Ini Iya, gitu dah. mumpung nih orang Mumpung fans fansnya beratnya nggak nggak ada ada. nih. Sorry banget, gak ada bosen kasus. Nah mungkin tuh pas semenjak kasus itu ada didilan, udah deh ini kasus lu gue ringanin tapi lu nggak usah ikut ISL apa segala macam. Oh. Ya biar getting power lah ya. Iya. Negosiasi lah ya. Nah Iya. terus kemungkinan tuh yang Datanya bagus nih, valid. mau ikut tuh kemungkinan dari Serie A mungkin kayak Napoli. Terus mungkin tim-tim tier 2 kayak Atalanta, Leverkusen di Frosinone Jerman. gitu. Iya, mungkin yang Montpellier. Iya, Montpellier. Udah ngasih hin-hin aja dia. Lille, Monaco mungkin gitu. Mungkin tuh yang akan ikut duluan untuk pertama kali nih, mungkin tim-tim tier 2 ke bawah. Karena yang gak kelihatan nolak kan tim-tim kayak gitu. Ya mereka buat mereka all Mereka itu- benefit kalau buat iya, mereka justru. pro aja semua. Iya, Nggak ada Iya. konsen. karena Sesuai yang Gary ngomong sih, bikin karena tim-tim kecil itu tuh nggak akan bisa gede tanpa duit. Tapi di satu sisi, kalau yang main juga tim kecil semua siapa yang nonton? Akan ada aja kalau misalkan tim-tim tier 2 deh, bukan tim kecil, tim tier 2 tuh kayak Ya, kayak tim-tim mid-table lah. Atalanta, West Ham gitu misalkan West ya. Ham. Aston Villa. Aston Aston Villa, Villa, ya. tim Brighton, mid-table tuh Brighton. masih ada yang nonton. Jadi- Nanti si tim-tim mid-table ini akan jadi kaya. Iya. Kekayaan itu akan dipakai di mana? Dipakainya di liga domestik mereka. Dia kan tetap bisa main liga domestik. Iya sih. Di liga domestik nanti dia makin kuat, makin jago, bisa ngalah-ngalahin tim kayak yang di atasnya sekarang yang nggak ikut ISL. Misalkan Tuh. si Atalanta jadi kaya ngalahin Inter apa segala macam. Mampus. Ini jangka panjang banget ya. Tapi duitnya dari mana dah? Ya kan dari itu diikut Dari partisipan. ISL kan Enggak, maksudnya ESL duitnya dari mana? Oh, Kan dari Amerika dari tadi invest. Amerika kan dari Amerika. Dengerin maksudnya dong. Iya, gua Oh, dari duit- Amerika, maksudnya. duit masuk ke Iya, klub, dari mana? Iya, maksud gua. dari viewership, gitu-gitu Terus kan semua. sponsorship. Sponsor. Iya, paham. apa? Nggak, maksudnya ESL sendiri. Jadi mereka punya pool money itu dari mana? Oh nggak tahu Modal untuk- ada 2 saudara pengusaha dari Amerika lah, gue nggak ngerti. Dia kayak investor untuk awal-awal tuh Mereka. bakar duit gitu untuk awal-awal. Soalnya kan free to air, gratis Iya, loh gratis. semuanya. Nggak Iya ada gratis. subscription. Kita nggak bakal langganan video apa Iya. kurang menarik apa buat Apple TV. fans-fans ya? Pro ESL. Ya kan? Nah ini semua Gratis. ujung-ujungnya udah pro. Kan gue memberi kesimpulan. Sampai saya menjabarkan data. Ya. Valid datanya loh. Perubahan. Jadi saudara, tolong Perubahan. sabar. Oh, Nanti gitu ya? si tim itu akan kaya. Nanti yang
udah kayak sebelumnya, orang kayak lama. Oke. Itu OKB, akan OKL. menurut pandangannya agen Perez ini akan ngiri. Mungkin kan akan ngiri. Dia banyak juga nih, ntar gue lama-lama tenggelam sendiri, lama-lama dia join juga. Makanya join baru. Ini Pyramid Scheme ya. Ini investasi bodong. makanya mending tuh mulai dulu. Bener Mau sih, siapa aja yang main. Setuju sih gue. Berarti kita sepakat kayaknya dimulai dulu kali. Dimulai ya. dulu, jalanin aja. Penasaran dulu. nih. Jadi kayak Lihatnya kita dulu. mendukung campaign-nya Toni Kroos. Gue penasaran deh kalau ini jadi gitu ya. Bagus juga sih. Iya, Looking menarik. forward lah ya buat si ESL ini, soalnya dari tadi kayak pembahasannya nih seru banget, kayak apa namanya, dari segi proyeksi pendapatan juga meningkat, terus format juga menarik ya Gir ya. Tadi ada 20 tim yang mungkin bisa di switch setelah berjalan musimnya, sama kita mau lihat nih snowball effect-nya buat tim-tim kecil yang mungkin bener kata saya tadi Bisa jadi gede. Bisa jadi karena gede. duit. bisa dapet duit, bisa beli pemain, bisa Jaya. Melakukan gerakan perubahan. Itu dia. Oke. Kita lihat lah. Kita lihat perkembangannya agen Perez ini di dunia persidangan mahkamah MLM MLM. Eropa. Enggak, sebenarnya yang lebih menarik lagi salah satunya adalah gimana nanti manuver-manuver yang akan dilakukan sama UEFA untuk counter ini. iya. Itu tuh Sekarang bisa berarti kan sebenarnya. cuman Sama baru CL, format baru. CL format baru kan? Belum ada lagi kan? Kalau misalkan tiba-tiba UEFA ngebuka semuanya, ya Nah, itu bisa yang aja. itu. Oke, saya mundur kata. Tugas saya sudah selesai kata. Agen saya pensiun jadi agen. misi perubahan udah selesai gitu kan. Iya. Karena itu yang pengen dirubah Emang ya, mungkin, ternyata ya. mungkin asumsi kan. Jadi kita lihat aja perubahannya atau perkembangannya si ESL ini bakal seperti apa. So, thank you guys for watching. See you next episode. Bye. Sometimes maybe good, sometimes maybe